Mesin sudah siap, usaha sudah maksimal. Saatnya membuktikan siapa yang terbaik. Veda Ega Pratama tidak sekadar balapan. Ia meledak. Di atas lintasan, di depan ribuan penonton, di hadapan kamera internasional, Veda mengubah keraguan jadi peluru. Setelah dikorbankan dalam race sebelumnya, banyak yang prediksi mentalnya runtuh. Tapi yang muncul justru Veda versi terbuas. Di lap pertama, gaya ridingnya langsung berbeda. Agresif, menekan dari sisi dalam, menyalip seperti tak ada hari esok. Ini bukan sekadar pembalap muda. Ini adalah pesan keras. Saya kembali, dan kali ini saya marah. Komentator asing kehilangan kata-kata. "Where is he coming from?" teriak salah satu penyiar. Ini bukan Veda yang biasa. Ini adalah figur pembalap yang haus pembuktian, yang merasa dikhianati. Tapi pertanyaannya, apa yang bikin dia berubah sedrastis ini? Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Karena satu hal pasti, yang terjadi di sirkuit hari ini bukan sekadar aksi balap. Ini adalah ledakan emosi yang sudah lama dipendam. Pekan sebelumnya ada keputusan aneh. Veda, pembalap dengan potensi luar biasa, justru diberi setup motor konservatif. Saat kondisi lintasan sulit, cuaca berubah-ubah dan grip minim, dia malah dibatasi, bukan disiapkan untuk menyerang. Top speednya anjlok, bahkan di lintasan lurus, dia jadi bulan-bulanan rider lain. Ironisnya, rekan setimnya justru dapat settingan maksimal. Apa artinya ini? Menurut sumber internal, ada prioritas tersembunyi. Ada rider lain yang dianggap lebih penting. Veda seolah dikorbankan demi strategi tim. Dan yang paling parah, tidak ada penjelasan resmi. Tim bungkam. Tidak ada klarifikasi, tidak ada permintaan maaf. Hanya senyum kecut Veda di balik helm. Tapi senyum itu menyimpan bara. Dan minggu ini, bara itu terbakar di lintasan. Beberapa hari sebelum race, sebuah rekaman percakapan mekanik bocor. Satu kalimat di dalamnya bikin publik Indonesia panas. Biarin aja dia pakai base setup, toh bukan dia yang kita dorong ke atas. Meski tak sebut nama, semua tahu arah pembicaraan itu. Komentar itu menyebar cepat. Media sosial langsung meledak. Fans mengamuk. Mereka merasa Veda dikorbankan, dibuang. Tapi Veda tidak menjawab dengan tweet atau wawancara. Tidak satu kata pun keluar. Karena balasannya dikirim langsung di atas lintasan. Dengan throttle, dengan manuver, dengan amarah yang tak lagi bisa dibendung. Ini bukan respon biasa, ini adalah bentuk perlawanan. Lampu start padam, Veda seperti dilepas dari kandang besi. Dari posisi tengah, dia langsung menyusup seperti peluru. Tikungan pertama, 2 rider disalip. Tikungan kedua, nyaris high side, tapi tetap terkendali. Tikungan ketiga, rider senior coba blok jalur, langsung disikat dari sisi dalam. Baru 1 menit, Veda sudah naik 3 posisi. Penonton belum sempat duduk, komentator belum sempat tarik nafas, Veda tampil beringas. Ini bukan gaya riding biasa, ini cara balap yang ingin kirim sinyal ke seluruh dunia. Jangan main-main sama saya. "He's racing like he's got nothing to lose," kata komentator. Benar, Veda bertarung bukan untuk poin, tapi demi harga diri, demi membalas semua pengkhianatan. Lap keempat, tikungan kelima. Rider Spanyol coba kunci racing line. Kontak kecil terjadi, tapi Veda tidak mundur. Dia malah balas dari sisi dalam. Agresif, ekstrim, tapi tetap legal. Rider Spanyol goyang, keluar jalur, penonton gempar. Veda tetap tenang. Tidak ada isyarat minta maaf, tidak ada drama, hanya fokus ke tikungan berikutnya. Ini bukan sekedar manuver, ini pernyataan bahwa Veda siap bertarung di zona gelap, bahwa dia tidak akan beri jalan pada siapapun, bahkan jika harus lewat kontak fisik. Karena hari itu, Veda tidak balapan seperti biasa. Dia sedang kirim pesan, "Saya kembali dan saya tidak akan ditahan lagi." Lap 7, sesuatu muncul di dashboard Veda, sebuah pesan singkat dari tim, "Hold position." Artinya jelas, jangan salip rekan setim.
Tapi Veda sudah tahu permainan ini. Jika dia patuh, semua kerja kerasnya sia-sia. Maka di tikungan berikutnya, ia abaikan instruksi itu. Overtake rekan setim dengan manuver kunci rem dalam. Kamera onboard menangkap wajah garasi tim. Kepala kru buang muka. Shock. Veda tidak peduli. Hari itu, dia tidak lagi main peran sebagai pion. Dia ambil kendali. Ini bukan bentuk pemberontakan. Ini bentuk perlawanan. Last lap, last corner. 3 rider berebut posisi 2. Veda muncul dari belakang. Slipstream tajam. Rem terakhir. Motornya nyaris slide, tapi dia tahan dengan kaki. Dalam sepersekian detik, 2 rider disalip sekaligus. Fairing saling sentuh, gravel berterbangan, Veda keluar duluan. Komentator teriak, "That's not just a move, that's a declaration of war." Itu bukan manuver biasa, itu pesan ke semua rival dan ke timnya sendiri. Pesan bahwa Veda tidak bisa dikendalikan lagi. Dia sudah terlalu lama ditahan dan sekarang dia balas semuanya. Veda finish, tapi tak ada selebrasi, tidak ada pelukan, tidak ada senyum, hanya anggukan kecil ke kamera, seperti prajurit habis perang. Helm tak dibuka, langsung masuk ke pedok, cuekin wartawan, sunyi, tapi bukan sunyi biasa. Ini sunyi yang bikin merinding, karena semua orang tahu, anak ini baru mengirim peringatan, bukan cuma ke rival, tapi ke timnya sendiri. Hanya 15 menit setelah finish, nama Veda trending di Twitter Indonesia. Video manuvernya viral di TikTok, jutaan view. Fans menyuarakan dukungan, influencer otomotif ikut bicara. Bahkan analis MotoGP mulai berspekulasi. Apakah Veda sedang berontak? Siapa yang sabotase dia? Rider Eropa ikut komentar, anak ini bukan bocah lagi. Veda bukan hanya balapan, dia berubah jadi simbol perlawanan, simbol harga diri. Pertanyaannya sekarang, apakah ini hanya emosi sesaat, atau ini adalah langkah pertama dari transformasi besar? Media Spanyol mulai berbisik, tim-tim besar mulai mengawasi, tapi belum ada konfirmasi. Satu hal pasti, atmosfer di pedok berubah, mencekam, semua diam, semua menunggu. Karena setelah race ini, Veda bukan lagi sekedar pembalap muda, dia adalah simbol, dan simbol tidak bisa dihentikan begitu.